Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 76-78. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 76. Pras, tolong tahan emosimu. Aku berteriak saat tiba-tiba Pras menghampiri Dido dan mencengkeram kaos lusuh yang sedang dikenakan pria kurus itu. Ampun Tuan Tirta, aku mohon, aku kesini hanya ingin minta maaf. Dido berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan kekar Tirta. Wajah Dido memucat, tubuhnya gemetar. Pras, aku mohon tahan emosimu. Aku terpaksa mendekati Pras yang wajahnya sudah merah padam sejak tadi. Aku khawatir Pras tak bisa mengendalikan emosinya. Tubuh Pras jauh lebih besar daripada Dido. Pras, sudah, dia nggak ngapa-ngapain, kok. Cuma mau minta maaf sama aku. Aku terus mencoba membujuk Pras sambil mencengkeram jasnya. Perlahan Pras melepaskan Dido, namun sorot matanya masih menatap tajam dan sengit pada pria kurus yang penampilannya nampak jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Pria kurus itu tertunduk dengan tubuh gemetar. Dido, sebaiknya lo pergi dari sini sekarang. Pintaku. Tapi bagaimana mengenai, nanti gue kabarin lewat Pak Yono. Sekarang lebih baik lo pergi dari sini. Tegasku lagi, sebelum Pras kembali emosi. Dido sepertinya sangat mengharapkan pekerjaan itu. Sebenarnya aku juga tidak tega dengan kesulitan yang sedang dia hadapi sekarang. Tapi, apa Dido masih bisa dipercaya? Pras terus menatap Dido dengan tatapan sengit dan penuh kebencian. Dia yang dulu berhasil menjebloskan Dido ke penjara. Pras yang dulu berhasil mengerahkan anak buahnya untuk mencari Dido hingga tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Baiklah, aku permisi dulu. Dido berdiri, lalu dengan langkah gontai berjalan menuju gerbang. Aku menatap punggung kurus yang nampak kelelahan itu dengan rasa prihatin. Semoga saja Dido benar-benar jera dengan perbuatannya di masa lalu. Sera, aku mau bicara. Kini Pras menoleh padaku dengan tatapan sangat serius. Ya, mau bicara apa? Aku kembali menghempaskan tubuhku di kursi teras. Pak Yono sudah tidak terlihat, sepertinya supirku itu sudah ke belakang sejak tadi. Pras menyusul duduk di sebelahku. Tak lama kemudian salah satu asisten rumah tanggaku datang membawa satu nampan berisi 2 gelas minuman dan 1 toples makanan kecil. Sera, lihat aku. Pras menatapku tajam. Kenapa, sih, kamu janjian sama Levin tanpa sepengetahuanku? Astaga, Pras, aku pikir ada apa. Aku kembali menyandarkan tubuh pada sofa. Kenapa kamu nggak bilang kalau mau jalan dengan Levin? Wajah Pras tampak kesal. Kami hanya makan siang bareng setelah meeting tadi, Pras. Bukan janjian, jelasku. Meeting. Pras mengerutkan dahinya. Ya, ternyata yang meeting denganku tadi adalah Levin. Aku sendiri baru tahu tadi. Aku menjelaskan yang sebenarnya pada Pras. Lagi pula kenapa dia nampak tidak suka. Jadi cuma makan siang, Iya, cuma makan siang. Beneran, entah kenapa aku seperti sedang diinterogasi oleh seorang suami. Kalau cuma makan siang, nggak perlu bergandengan tangan, dong. Nada bicara Pras mulai tinggi. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah akun media sosial. Pras memperlihatkan sebuah foto padaku. Aku nyaris memekik sambil membekap mulutku sendiri saat melihat fotoku dan Levin ada di sana sedang berpegangan tangan. Pras kini menatapku seakan menuntut penjelasan. Aku menenangkan diri sesaat dengan menarik napas panjang. Kemudian membuangnya perlahan. Sebenarnya kemarin aku dan Levin ke mall mau makan di restoran Padang yang ada di lantai 4. Namun sepanjang jalan hingga kami pulang banyak penggemar kamu yang tidak suka padaku. Mereka mengira kita ada hubungan khusus dan aku selingkuh dengan Levin. Kira-kira seperti itu. Apa foto ini bisa kamu jelasin juga ke aku? Lagi-lagi Pras mempermasalahkan tentang tanganku yang digandeng oleh Levin. Itu, Levin hanya menarikku agar berjalan lebih dekat dengannya. Karena banyak pasang mata yang memperhatikan dan membicarakan aku. Sekali lagi aku menjelaskan pada Pras. Entah kenapa aku jadi seperti tersangka yang sedang disidang, seharusnya kamu jangan mau dipegang-pegang sama Levin. Aku nggak suka, ngerti. Aku terkejut, Pras membentakku sontak aku berdiri. Ada apa dengan dia? Kenapa dia marah-marah seperti ini padaku? Sera, maaf. Aku nggak bermaksud. Aku menatapnya kecewa dengan dada bergemuruh.
Tidak tahukah ia ini semua gara-gara penggemarnya itu? Sera, aku minta maaf. Pras perlahan mendekat dan hendak menyentuh tanganku. Namun secepat kilat aku menepisnya. Tanpa bicara apapun lagi, aku masuk dan melangkah cepat masuk ke kamarku. Sera, aku tak menghiraukan panggilannya. Mataku telah memanas tanpa terasa air mataku telah mengalir deras membasahi kedua pipiku. Bab 77. Tirta Prasetya, Sera. Buka pintunya, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk membentakmu. Sera, please, masih tak ada jawaban dari dalam. Pintu kamar pangeran pun terkunci. Sera pasti sangat kecewa padaku. Entah kenapa tadi aku begitu marah sampai bicara dengan nada kasar padanya. Astaga, bodohnya aku, cemburu. Ya, semua ini karena aku terlalu merasa cemburu. Aku cemburu melihat Sera bersama pria lain. Aku melangkah menuju sofa yang berada tak jauh dari kamar Sera. Aku akan menunggunya di sini hingga dia keluar dari kamarnya. Seketika aku teringat dengan kejadian beberapa jam yang lalu. Mataku membelalak saat melihat foto Sera dan Levin di sebuah akun media sosial dengan caption bertuliskan, wanita dikabarkan sedang dekat dengan Tirta Prasetya, ternyata juga dekat dengan seorang pengusaha. Saat itu, mendadak hatiku memanas. Kedua tanganku mengepal. Pantas saja dia tidak mau aku temani meeting. Kembali aku memandang foto mereka berdua. Rasanya tidak rela melihat Levin menyentuh tangan Sera dan menuntunnya seperti itu. Kenapa mereka bisa dekat secepat ini? Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Tanpa menunggu lama lagi aku yang sejak tadi berada di kantor, segera meraih kunci mobil dan melangkah cepat menuju lobi. Tak memakan waktu lama, aku telah melajukan mobilku dengan kecepatan tinggi menuju rumah Sera. Hingga tiba di rumah Sera, emosiku semakin memuncak melihat keberadaan Dido di teras. Aku memang sudah tahu kabar kebebasan pria itu dari penjara. Namun aku sengaja tidak memberitahu Sera agar dia tidak kepikiran. Namun ternyata si Dido brengsek itu malah mendatangi Sera dan dengan tidak tahu malunya malah minta kembali bekerja pada Sera. Emosi yang kian meledak membuatku tak dapat lagi mengontrol diri, hingga tanpa sengaja aku menyakiti hati wanita yang sangat aku cintai. Om Bule, bangun. Astaga, sejak kapan aku tertidur di sofa ini? Giska, Om ketiduran. Ada apa, sayang? Giska duduk di sebelahku sambil membawa semangkuk es krim. Om mau. Gadis kecil itu menyodorkan sesendok es krim ke mulutku. Aku menerimanya dengan senyum haru. Memet enak, makasih, sayang. Aku membelai rambut panjangnya yang hitam dan tebal. Om Bule sama Bunda lagi marahan, iya. Aku terkejut mendengar pertanyaan Giska. Aku menggeleng cepat. Enggak, kok, Bunda lagi capek aja mungkin. Biarin Bunda istirahat dulu, ujarku. Om Bule janji ya, jangan marahan sama Bunda, dan jangan pergi lagi. Kalau Om pergi nanti siapa yang jagain kami? Aku tercengang mendengar ucapan Giska. Gadis itu berkata-kata dengan santai, bahkan sambil menikmati es krimnya. Namun ia tidak menyadari bahwa yang ia katakan itu membuatku sangat bahagia. Iya, sayang, Om gak akan pernah pergi kemana-mana. Om akan jagain kalian terus. Kalau perlu sampai Giska besar nanti. Giska tersenyum bahagia. Aku memandang gadis kecil itu penuh haru. Makasih, Om Bule. Tapi kata Bunda, Om Bule banyak yang punya. Banyak penggemarnya. Keren tahu, Om. Aku tertawa mendengar ocehan Giska. Tak lama terdengar suara pintu kamar terbuka. Aku melihat Sera keluar dari kamarnya sambil menggendong pangeran. Sera, kenapa kamu selalu tampil cantik memukau walau tidak memakai riasan wajah apapun? Seketika mata kami bertemu. Aku menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Sera, maafin aku. Sera hanya diam namun aku melihat bekas sembab di matanya. Aku telah membuatnya menangis. Ya Tuhan, bab 78. Kamu masih di sini? Tanyaku dingin. Rasanya masih enggan bersikap seperti biasa padanya. Bunda, kok Bunda marah sama Om Bule? Aku terkejut dengan pertanyaan Giska. Apa yang sudah dikatakan Pras pada putriku? Giska jangan makan es krim terlalu banyak. Nanti batuk, sayang. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan pada Giska. Enggak kok, Bunda. Ini tadi juga habisinnya berdua sama Om Bule. Ya kan, Om? Giska menggandeng Pras dengan manja. Pras tersenyum pada putriku. Giska sekarang belajar dulu. Om mau bicara dengan Bunda. Pinta Pras yang langsung disetujui oleh Giska. Tak lama kemudian Giska sudah berlari menuju kamarnya. Pulanglah, Pras.
Aku tidak apa-apa. Jika kamu masih ingin menanyakan tentang foto itu, sebaiknya kamu tanyakan langsung pada Levin. Ucapku seraya berlalu dari hadapannya. Aku melangkah ke dapur. Mungkin dengan minum segelas susu hangat, perasaanku akan menjadi lebih baik. Sini aku buatkan. Tiba-tiba Pras muncul dari belakangku dan meraih gelas dan sendok yang baru saja aku ambil dari rak. Duduklah, biar aku yang membuatkan susu untukmu. Pras menuntunku menuju kursi. Aneh, tahu dari mana dia kalau aku mau minum susu. Entah kenapa aku menurut saja saat ia memintaku duduk. Padahal beberapa menit yang lalu aku masih merasa sangat kecewa padanya. Dengan telaten Pras menyendok susu bubuk untuk ibu menyusui itu ke dalam gelas, lalu menambahkan air hangat dari dispenser, kemudian mengaduknya rata. 2 kaleng susu itu juga pemberiannya beberapa hari yang lalu. Lah selalu mengingatkanku agar tidak lupa minum susu itu setiap hari. Minumlah. Pras menyodorkan segelas susu yang masih hangat di depanku. Makasih, lirihku. Lalu mulai meneguk susu coklat hangat bikinannya. Pras tersenyum puas. Sarah, aku mau kamu jangan dekat-dekat dengan Dido. Tiba-tiba Pras duduk di depanku. Pria itu menatapku lekat. Tapi aku kasihan sama dia, Pras. Dia minta kerja di perusahaanku lagi. Wajah Pras mendadak nampak khawatir. Aku tidak setuju jika Dido kembali bekerja di perusahaanmu. Aku tidak menjamin ia tidak akan mengulang kembali kejahatan yang pernah ia lakukan padamu. Aku menghela napas panjang. Apa yang dikatakan Pras benar. Kita tidak bisa menjamin hal itu. Namun setelah mendengar keluhan Dido tentang penderitaan keluarganya tadi, rasanya aku tidak tega. Tapi keluarganya sangat menderita, Pras. Bagaimana jika ia tidak bekerja? Mau makan apa mereka? Pras menghempas napas kasar. Bukan kewajibanmu memikirkan keluarganya, Sarah. Tegas Pras. Tapi Pras, Dido itu sahabatku sejak SMA dulu. Kami sudah sangat mengenal satu sama lain. Oh ya, sahabat macam apa yang hampir membunuh temannya sendiri. Kamu tahu, Dido pernah menginginkan kamu mati. Sadarlah, Sarah. Aku terdiam. Apa yang dikatakan Pras benar. Tapi entah kenapa aku terus kepikiran dengan ibu dan adik-adiknya. Pras tiba-tiba menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Tatapannya begitu dalam. Ia nampak sangat cemas. Aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Tatapan kami saling mengunci satu sama lain. Dadaku tiba-tiba berdebar. Ada rasa hangat yang mengalir di hati ini. Pras, terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Tapi masalah Dido biarlah menjadi urusanku. Aku hanya berniat menolongnya. Jadi tolong kamu jangan halangi aku. Jelasku dengan hati-hati, sambil melepaskan tangannya dari wajahku. Apa? Jadi kamu tetap akan menerima Dido untuk kembali bekerja denganmu? Suara Pras mulai meninggi. Aku mengangguk. Maaf, Pras. Astaga, Sarah. Pras sepertinya mulai kesal. Pria itu menatapku tak percaya sambil bertolak pinggang. Aku nggak tega, Pras. Pras menghempas napas kasar. Oke, terserah kamu saja kalau begitu. Aku memang tidak pantas ikut campur urusanmu. Pras memutar tubuhnya lalu melangkah menuju pintu keluar. Aku menatap punggung tegapnya hingga hilang di balik pintu. Pras marah lagi. Sebenarnya, ada rasa bahagia yang kurasakan ketika Pras mengkhawatirkan diriku. Apapun alasannya, Pras selalu mencemaskanku. Namun aku seakan tak bisa mengabaikan Dido. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Apa salah jika aku memaafkan kesalahan Dido kali ini? Aku meraih ponselku di saku. Kemudian mengirim pesan pada Pak Yono. Pak Yono, besok Dido bisa datang ke kantor saya jam 8 pagi. Bersambung.